Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Erlanda, NIM 19067023 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Yaitu yang pertama, pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Dalam arti sempit, tata usaha adalah segenap kegiatan atau rangkaian menghimpun, mencatat, atau mengelola dan menggandakan, menyimpan data atau informasi mengenai satu objek tertentu yang dilaksanakan secara kronologis, berkesinambungan, dan sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam arti luas, tata usaha adalah proses kerja sama oleh dua orang lain lebih menurut sistem tertentu untuk menunjukkan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu proses administrasi ketatausahaan, persuratan dan kearsipan. Yang pertama yaitu pengelolaan surat menyurat. Yang kedua yaitu pengelolaan kearsipan. Nah, yang selanjutnya yaitu tata ruang kantor atau sekolah. Penyusunan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu di sini ada 4. Yang pertama yaitu mencegah atau penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua yaitu menjamin kelancaran atau proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menggunakan ruang efisien. Dan yang keempat yaitu mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang memenuhi satu bagian tertentu. Tujuan dari tata ruang kantor yaitu 1. Di sini ada 4. Dia 1 yaitu memperlancar jalannya pekerjaan, yaitu segenap ruang dan digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Yang kedua yaitu menambah semangat pekerja atau pegawai. Yang ketiga yaitu memberikan kesan terbaik untuk para tamu. Yang keempat yaitu mempermudah pengawasan. Sedangkan manfaat tata ruang kantor yang efektif, yang pertama di sini ada 6. Yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Yang kedua yaitu mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Yang ketiga yaitu memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan. Yang keempat yaitu menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada. Yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas kerja atau pegawai. Yang keenam yaitu mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Yang selanjutnya itu peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu terlibat secara langsung atau tidak langsung memberikan layanannya. Yang kedua yaitu menghimpun atau mencatat atau mengelola dan mengadakan atau mengirim, menyimpan dan menemukan kembali sebagai keterangan yang berkenan maupun yang keterangan yang menunjukkan penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu membantu atau perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas atau pelayanan sekolah, baik secara eksternal maupun internal. Yang selanjutnya itu optimalisasi peran guru dalam tata usaha sekolah.
Berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk mengoptimalisasi peran guru dalam tata usaha di sekolah. Yang pertama yaitu guru harus patuh melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, guru bersikap terus terang bila menerima pembagian tugas tanggung jawab yang terlalu berat bagiannya atau bukan di bidangnya. Sikap menggerutu dan pura-pura di depan merusak suasana kekeluargaan dan mengurangi kepercayaan pimpinan kepadanya. Yang ketiga yaitu guru harus siap sedia memberikan bantuan apabila bantuan itu diperlukan. Yang keempat yaitu guru harus menyukseskan program sekolah, bukan acuh tak acuh dengan kondisi sekolah. Yang kelima yaitu guru harus mampu mengajak teman-teman sepekerja untuk ikut bersama-sama melaksanakan tata usaha di sekolah. Yang keenam yaitu guru harus menyadari kedudukannya sebagai pembantu, bukan penanggung jawab dalam keseluruhan dalam tata usaha sekolah. Dan penanggung jawab tertingginya adalah kepala sekolah. Nah, tugas-tugas tata usaha. Pengalaman dan sertifikat pendidikan ijazah yang menentukan dalam kerja mereka. Dan mereka bekerja pada disiplin ilmu mereka masing-masing. Sementara aktivitas semua staf TU di sekolah di Indonesia tampaknya harus bisa bekerja di semua bidang yang ditugaskan oleh kepala sekolah dan kepala TU. Mereka bertugas dalam berbagai bidang, baik bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru atau mereka bekerja sendiri. Tugas mereka meliputi atau membantu proses belajar mengajar, urusan kesiswaan, kepegawaian, peralatan sekolah, urusan di laboratorium, keuangan, bekerja di laboratorium perpustakaan dan hubungan masyarakat. Ada 8 tugas tenaga administrasi, yaitu yang pertama menulis surat, yang kedua membaca, yang ketiga menyalin atau menggandakan, yang keempat menghitung, yang kelima memeriksa, yang keenam memilih atau menggolongkan dan menyatukan, yang ketujuh menyimpan dan menyusun indeks dan melakukan komunikasi lisan dan tertulis. Fungsi staf TU adalah menangani urusan administrasi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama school assistant, yang kedua clerical assistant, yang ketiga finance assistant, yang keempat itu general assistant. Tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi. Yang pertama itu tugas pokok urusan administrasi. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menyusun program kerja tata usaha sekolah. Yang kedua pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa. Dan yang keempat pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. Yang kelima penyusunan administrasi perlengkapan sekolah. Yang keenam penyusunan dan penyajian data atau statistik sekolah. Yang kedua yaitu tugas pokok bendaharawan sekolah. Melaksanakan seluruh administrasi keuangan sekolah meliputi keuangan rutin, UYHD atau BOPS, dana BOS, dana komite sekolah, dan dana dari sumber lainnya. Bertanggung jawab langsung kepada kepala tata usaha dengan rincian tugas sebagai berikut, yaitu menyimpan dokumen rekening atau giro atau bank keuangan sekolah dan mengajukan pembayaran.
Pengawasan dalam bidang tata usaha. Fungsi pengawasan dalam tata usaha ini bertujuan untuk mengawasi dan memeriksa agar apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Apudin, hal-hal yang harus menjadi pengawasan adalah jumlah hasil kerja, 2 mutu harus kerja, 3 kesungguhan atau kerajinan dan kecakapan para pegawai. Dan yang keempat yaitu pemakaian uang secara dan efisiensi. Yang kelima pembelian dan penggunaan dan pemeliharaan barang perbekalan dengan tepat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.